Assalamualaikum, selamat siang Bu Hani. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Uh, Alhamdulillah kabar saya siang ini uh, sehat, sudah membaik berkat doa dari teman-teman. Syukurlah Bu Hani, dalam kondisi badan yang kurang fit, tapi luar biasa sekali semangat Bu Hani dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebelum kita memulai coaching kita siang hari ini, bagaimana perasaan Bu Hani menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal yang khusus atau yang mau difokuskan yang ingin Bu Hani sampaikan pada saat siang hari ini? Ya Bu, sejujurnya di sini itu saya masih bingung, masih tegang dengan dengan uh, keadaan pekerjaan saya di sekolah itu Bu ya. Begitu saya ingin mencari solusi supaya pekerjaan saya itu bisa teratasi begitu Bu. Bu Hani, tentunya di sini saya menghargai kejujuran daripada Bu Hani. Mari kita jadikan sesi coaching siang hari ini sebagai ruang untuk kita mencari jalan keluar atau mencari solusi bersama yang mungkin dapat kita lakukan, kemudian atau mungkin ada hal lain yang ingin kita bahas lebih mendalam Bu Hani siang hari ini. Ya untuk lebih mendalamnya mungkin nanti kita bisa bertemu setelah sesi coaching ini ya Bu. Kita sekarang fokusnya ke coaching ini dulu saja Bu Widya tentang permasalahan saya begitu. Kita langsung ke tanya jawab aja mungkin ke Bu Widya nih. Oh ya, oh ya. Oh ya, Bu Hani, kalau begitu mari kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab sesuai yang tadi disampaikan Bu Hani juga. Sudah siap Bu Hani? Siap. Jawab Ya, siap. ya. Apa yang ingin Bu Hani dapatkan atau Bu Hani capai dari sesi coaching siang hari ini? Begini Bu, di sesi coaching ini saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran sekarang ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya itu masih belum mungkin belum paham benar lah cara kita mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa begitu. Bu Hani, terima kasih sudah berbagi. Nanti untuk sesi coaching ini, apa yang ingin Bu Hani capai terkait pembelajaran berdiferensiasi dari yang sudah Bu Hani lakukan tadi sebelumnya, ya, yang ingin Kalau dicapai, saya ingin mencapai ya, bisa menguasai menguasai, ya. tentang tentang pembelajaran berdiferensiasi, terutama mengidentifikasi kebutuhan siswa itu yuk yang beragam itu loh Bu. Kalau begitu, sebelumnya nanti kita akan buat rencana, Bu Hani. Kemudian mari kita coba identifikasi apa yang menjadi kendala utama sebenarnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, menurut Bu Hani, nanti apa yang menjadi tantangan besar Bu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yang sudah Waktu di mana saya harus mempersiapkan strategi yang benar-benar matang
Ya, saya sangat mengerti, Bu. Jadi, 2 hal sebenarnya di sini kalau yang saya tangkap, yang menjadi perhatian utama dari Bu Hani adalah, kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan juga mungkin kesiapan waktu. Kita akan mem bersama-sama membahas, mencari solusinya. Bu Hani, bagaimana kita mengatasi hambatan ini? Apakah Mungkin kita dalam penerapannya itu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, tetapi langkah-langkahnya itu kan kadang kita terbolak-balik itu, Bu. atau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Hani, saat ini ketika ingin mencapai tujuan tadi yang Bu Hani sebutkan? Kalau untuk posisi 1 sampai 10 itu, saya itu kok masih di posisi tengah-tengah, Bu, antara 4 dan 5. Oke, berarti sekarang Bu Hani, merasa ada di level 4 sampai 5 aja. Nah, kira-kira, eee, Bu Hani itu pengen apa, atau mempunyai keinginan untuk ditingkatkan dalam, kemampuan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, itu di level berapa Bu Hani? Di level 7, Bu, mungkin. Oh iya, baik. Kalau tadi dari level 5, Bu Hani ingin naik ke level 7 ya Bu. Nah sekarang mari Bu Hani kita buat rencana untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah langkah pertama yang ingin Bu Hani lakukan untuk memahami kebutuhan siswa itu apa yang akan menjadi langkah utama Bu Hani? Kalau untuk langkah utama itu kita tetap menggunakan asesmen diagnostik dulu, Bu. Itu ide yang bagus Bu Hani. Nanti bagaimana setelah Bu Hani mengelompokkan siswa berdasarkan hasil asesmen tadi, itu kemudian dapat menyiapkan strateginya, strategi pembelajaran yang sesuai di masing-masing kelompok tersebut. Iya, Bu. Nggih, saya berpikir setelah saya itu me me melakukan asesmen diagnostik, kemudian saya itu berpikir dengan membuat LKPD, mungkin bisa nggak nggih, Bu? Membuat LKPD itu yang Ya, sesuai dengan ke apa nggih, variasi ketika variasi LKPD kan setiap eee, kelompok itu berbeda begitu, Bu. iya, iya. Dan untuk Oh iya, LKPD untuk variasi LKPD menyesuaikan menyesuaikan, kemampuan anak. Nah, kita menyesuaikan kemampuan anaknya, kita lihat dari hasil asesmen diagnostik awal tadi, Bu Hani. Jadi, kemampuan masing-masing kan berbeda, ada yang auditori, ada yang kinestetik gitu kan, ada yang visual. Jadi, nanti dari hasil diagnostik tadi, kita akan bisa menyesuaikan LKPD tersebut. Nah, kemudian Bu Hani memerlukan dukungan penyusunan asesmen dan variasi kegiatan belajar tidak ini? iya, saya sangat memerlukan dukungan, Bu, terutama dari rekan sejawat. Nanti kita bisa cari sumber referensi bersama, Nggih, atau saya bisa nanti merekomendasikan ke Bu Hani beberapa iya, bahan bacaan. Selain itu juga Bu Hani bisa mencoba pendekatan tadi yang sesuai yang disampaikan Bu Hani, berkolaborasi ya Bu Hani dengan rekan nggih, sejawat untuk berbagi praktek baik. Tadi berkaitan dengan pemvariasian LKPD, kemudian berkaitan juga dengan proses pembelajarannya di kelas. Nah, bagaimana menurut Bu Hani? Jadi iya, saya ya tadi ada referensi beberapa bacaan, kemudian juga kolaborasi dengan rekan sejawat. iya, Bu. Eee, iya, yang Bu Widya ngendika tadi, mau insyaallah saya terapkan. Sekarang kita sudah punya gambaran, kemudian kita mari menentukan langkah konkretnya. Eh, di sesi ini apa yang ingin Bu Hani lakukan? Saya ingin menerapkan semua itu
mungkin setelah dari sesi coaching ini Bu, Ya, 1 atau 2 minggu dengan apa yang telah kita perbincangkan di sini. baik. Itu rencana yang jelas Bu Hani. Kapan nanti Bu Hani merasa dapat memulai penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, mungkin Bu Hani akan lebih tahu waktunya sehingga akan lebih maksimal Bu Hani dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya, mungkin uh, kalau kalau sesuatunya berjalan sesuai rencana ya Bu Hani, nanti Bu Hani bisa Ya. menerapkannya tadi sesuai dengan rencana Bu Hani 2 minggu ke depan. Ya, luar biasa Bu Hani. Nanti saya akan mengatur waktu untuk pertemuan selanjutnya 2 minggu lagi untuk mengevaluasi kemajuan Bu Hani. Apakah Bu Hani berkenan mungkin? Iya Bu, uh, insya Allah memang untuk pelaksanaannya ini akan saya mulai 2 minggu lagi nih, karena dengan berbincang-bincang dengan Bu Widya di sini saya jadi lebih paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bu Hani, siapa yang akan bertanggung jawab dalam memastikan rencana ini berjalan dengan lancar, Bu Hani? Untuk yang bertanggung jawab pastinya saya sendiri, ya Bu. Jadi di sini Bu Hani merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana ini dengan dukungan dari rekan sejawat dan saya di sini sebagai coach. Nggih. Ya, Iya. baik. Kita sudah berada di akhir sesi kucing siang hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar pendapat Bu Hani tentang perkembangannya sejauh ini. Apa yang menurut Hani paling berguna dari sesi kucing siang hari ini? Ya, di sesi kucing siang kita hari ini, saya itu merasa lebih paham mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan belajar Bu, memenuhi kebutuhan siswa dengan memberikan itu tadi tes asesmen, bukan tes, ya asesmen diagnostik di awal pembelajaran, kemudian membuat berbagai macam variasi dalam LKPD tadi, kemudian saya juga akan Bu, uh, saya harus juga bisa lebih memahami kesiapan belajar siswa, begitu Bu. Oh ya, hebat, 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 hebat. Banyak sekali yang semoga rencananya, kemudian harapan apa yang menjadi harapan Bu Hani dapat berjalan dengan baik. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak dari 3 aspek ya Bu Hani, dari Ya, kesiapan belajarnya, dari minat murid, dari profil belajar murid. Bu Hani dapat menerapkannya dalam pembelajaran praktik yang konsisten dan feedback ini akan sangat membantu. Jangan ragu untuk terus berlatih. ya Bu Widya, terima kasih banyak Ya. atas bimbingannya. Saya merasa jadi lebih mantap ketika saya memasuki ruang kelas, tidak ragu-ragu lagi, begitu Ibu. Oh iya. Ya, sama-sama Bu Hani, senang bisa membantu. Saya yakin Bu Hani akan melakukannya dengan baik. Jangan lupa, jika ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, saya selalu siap membantu. Semoga sukses dalam presentasi Bu Hani berikutnya. Sampai berjumpa dan teruslah berlatih. Terima kasih Bu Hani.